Mengalami perubahan-perubahan seperti pada laki-laki, otot-otot akan mulai tumbuh membesar, lalu akan tumbuh rambut di ketiak, sekitar kelamin, kumis, dan dagu. Selain itu, akan tumbuh jakun dan perubahan suara menjadi berat. Penis dan buah zakar juga akan membesar. Tidak jarang kalian akan timbul jerawat, serta kalian akan mengalami mimpi basah. Pada anak perempuan, pinggul akan mulai melebar, mulai tumbuh rambut di ketiak dan di sekitar kelamin, payudara akan membesar, kuping akan mulai menonjol, mengalami menstruasi atau haid, dan timbul jerawat. Nah, sudah tahu kan tanda-tanda kamu akan mulai puber? Salah satunya tadi adalah timbul jerawat. Jerawat bisa timbul karena terjadi perubahan hormonal dan infeksi pada pori-pori kulit. Namun, kamu tidak perlu khawatir karena bisa diatasi dengan menjaga kesehatan kulit wajah dan bagian tubuh lainnya. Jerawat dapat diatasi dengan mencuci muka, minum air putih, makan buah dan sayur, serta kurangi makan makanan yang berlemak seperti coklat, es krim, gorengan, kacang-kacangan, dan lain-lain. Jika jerawat tumbuh di wajahmu, jangan mencetnya karena hanya akan menjadikan luka dan bisa timbul infeksi. Tanda puber yang kedua adalah mimpi basah untuk laki-laki. Apa sih mimpi basah itu? Mimpi basah adalah peristiwa alami yang dialami oleh semua laki-laki. Biasanya dimulai saat usia 10 sampai 15 tahun, yaitu keluarnya sperma saat tidur disertai dengan mimpi. Hal ini normal terjadi pada setiap laki-laki. Kalau di antara kalian sudah mimpi basah, berarti kalian sudah remaja ya. Jadi, satu kali saja melakukan hubungan seksual bisa mengakibatkan kehamilan pada perempuan. Maka sebaiknya berhati-hatilah ketika kalian berkawan dengan lawan jenis. Nah, jika pada laki-laki mengalami mimpi basah, pada perempuan akan mengalami menstruasi atau haid. Haid adalah proses alami yang dialami oleh setiap perempuan. Biasanya dimulai saat usia 11 sampai 15 tahun, yaitu keluarnya darah akibat turunnya lapisan dinding rahim melalui alat kelamin atau vagina yang terjadi setiap bulan karena perubahan hormon yang terjadi dalam tubuh perempuan. Haid atau menstruasi pertama disebut dengan menarche. Kalian tidak lupa kan peristiwa penting itu? Kenapa penting? Karena mulai saat itulah alat reproduksi kalian sudah berfungsi. Artinya, satu kali saja melakukan hubungan seksual, kalian bisa hamil. Teman-teman belum siap kan untuk menerima risikonya? Jadi, jangan coba-coba ya. Lamanya menstruasi biasanya berkisar 5-7 hari, dan siklusnya berkisar 21 hingga 35 hari. Selama menstruasi, selalu jaga kebersihan vagina ya, dengan cara segera ganti pembalut bila sudah basah, dan minum tablet tambah darah 1 kali sehari selama menstruasi, dan 1 tablet per minggu saat tidak menstruasi. Pada sebagian perempuan, menstruasi disertai dengan rasa nyeri yang disebut nyeri haid atau dysmenorrhea. Nah, kali ini pesan buat kalian yang sedang menstruasi. Yang pertama, ganti pembalut maksimal 4 jam sekali. Yang kedua, kalau kamu merasa nyeri saat menstruasi, coba kompres dengan air hangat di perut bagian bawah. Kalau tidak berkurang rasa nyerinya, segera periksakan ke dokter atau ke puskesmas. Yang ketiga, selama menstruasi, sebaiknya kalian menambahkan makanan yang bergizi seperti susu, buah, hati, ikan, daging, dan lain-lain, serta memperbanyak minum air putih. Untuk kalian dan laki-laki ataupun perempuan, menjaga kebersihan alat kelamin itu sangat penting. Laki-laki dan perempuan dibedakan dari alat kelaminnya. Alat kelamin laki-laki disebut penis dan alat kelamin perempuan disebut vagina. Bagaimana cara menjaganya? Yang pertama, sehabis buang air kecil, ceboklah dengan air bersih. Gantilah celana dalam ketika terasa lembab atau minimal 2 kali sehari. Pakailah celana dalam yang berbahan minyak keringat, misalnya berbahan katun. Yang kedua, keringkan alat kelaminmu setelah cebok menggunakan handuk atau kain bersih. Apabila alat kelaminmu terasa gatal atau kering, sampaikan kepada orang tuamu. Bagi perempuan,
Setelah buang air besar, ceboklah dari arah depan ke belakang. Dan yang sedang menstruasi, gantilah pembalut minimal 3 kali sehari atau bila sudah penuh atau terasa basah. Sebaiknya, pembalut terbuat dari bahan dasar kapas dan setelah dipakai, hendaknya dibungkus dulu sebelum dibuang. Bagi laki-laki, sunat sangat bermanfaat dari segi kesehatan. Karena kulit pada ujung alat kelamin laki-laki jika tidak disunat dapat menjadi tempat tumbuh bakteri atau jamur. Ingat, alat kelamin kalian tidak boleh disentuh dan dilihat orang lain kecuali dirimu sendiri dan ibumu. Nah, ini yang penting, cara mencegah terjadinya pelecehan atau kekerasan seksual. Ingat, tubuhmu adalah milikmu. Tubuhmu adalah sepenuhnya milikmu. Tidak ada satu orang pun yang boleh melihat atau menyentuh anggota tubuhmu yang bersifat pribadi seperti bibir dan area yang tertutup oleh pakaian dalam seperti payudara, alat kelamin, dan bokong. Teriak dan katakan tidak mau apabila ada seseorang yang ingin melihat atau menyentuh di area pribadimu, yaitu area yang tertutup oleh pakaian dalam, misalnya di bagian dada atau payudara, penis atau vagina, dan bokong. Lari dan teriak minta tolong jika ada seseorang yang ingin melihat atau menyentuh area pribadimu. Laporkan pada orang tua atau orang dewasa yang kamu percayai, misal guru, dokter, polisi, dan lain-lain, apabila ada seseorang yang ingin melihat atau menyentuh area pribadimu. Beritahu orang tua atau orang dewasa yang kamu percayai apabila ada orang yang selalu memberimu hadiah, memintamu menyimpan rahasia, dan berusaha untuk berduaan saja denganmu. Hal itu tidak boleh dirahasiakan. Berhati-hatilah dengan orang yang tidak dikenal. Tolak hadiah atau ajakan dari orang yang tidak dikenal. Pastikan orang tua atau orang dewasa yang kamu percayai mengambil tindakan untuk membantumu. Simpan nomor telepon orang tua atau orang dewasa yang kamu percayai untuk dihubungi bila dalam keadaan darurat. Ingat, bagian tubuh pribadimu yang tidak boleh disentuh orang lain adalah bibir, payudara, alat kelamin, dan bokong. Nah, itu tadi teman-teman, hal-hal penting yang harus kalian pahami. Jangan sungkan untuk berbicara, bercerita, atau bertanya pada orang tua atau orang dewasa yang kamu percaya tentang apa yang ingin kamu ketahui. Jangan lupa untuk menjaga dirimu sendiri dan selalu waspada terhadap orang yang tidak dikenal yang berusaha mendekatimu. Sekian dari kami, semoga bermanfaat untuk kita semua. Nantikan video selanjutnya dari kami ya. Sampai jumpa. Dah. Seru ya videonya ya. Pas bagian mimpi basah yang abang-abang langsung ketawa-ketawa kan. Udah pernah mimpi basah belum bang? Nanti pasti mimpi basah ya. Semuanya kena nanti. Oke, ibu lanjut ya. Apa itu kesehatan reproduksi? Yaitu keadaan sehat, sejahtera fisik. Fisik itu sejarah badan kita ya, abang kakak ya, mental itu pikiran kita, dan sosial yang utuh dalam segala hal yang berkaitan dengan fungsi, peran, dan sistem reproduksi. Nah, remaja itu apa sih? Hah? Orang dewasa. Apa bang? Yang udah belasan tahun. Udah belasan tahun. Apalagi ayo? Sebelum dewasa. Nah, benar semua ya. Remaja itu peralihan dari anak-anak ke dewasa. Jadi di tengah-tengah. Nah, saat remaja inilah nanti kakak abang nih akan mengalami banyak perubahan seperti yang dilihat dari video tadi ya. Ada mimpi basah, kalau buat cowok tumbuh jakun, terus tumbuh kumis ya, mulai ya. Oke. Nah, ini umurnya pra remaja tuh rata-rata di 10 sampai 12, kemudian remaja dari 12 sampai 15, selanjutnya remaja pertengahan dan remaja akhir atau dewasa. Pubertas biasanya terjadinya
dari pra sampai ke pubertasnya dari 10 sampai 15 tahun. Jadi kakak abang di sini udah masuk prapubertas atau pubertas, sudah mulai nih masuk ke pubertas. Kenapa penting kesehatan reproduksi remaja? Karena yang pertama belum tumbuhnya kesadaran pentingnya menjaga kesehatan organ reproduksi terutama di kalangan remaja. Nah biasanya kakak abang itu belum sadar nih alat kelamin kita, penis maupun vagina itu harus dibersihkan. Udah sunat belum bang? Alhamdulillah. Kenapa kita harus sunat? Tangan. Ayo bang, apa bang? Jamur tak tumbuh, apa? Bakteri dan jamur tidak tumbuh. Lalu apa lagi? Ada? Ada lagi? Biar sah sholatnya. Benar semua ya. Tidak tumbuh jamur, tidak tumbuh bakteri. Terus kalau dalam agama Islam harus sunat supaya sholatnya sah. Karena kalau nggak sunat, kotorannya kan ada di bawah kulit yang harus dibuang itu kan. Terus dianggap tabu pendidikan seksual sejak dini. Kemudian perubahan gaya hidup global. Semua informasi sekarang bisa kakak abang lihat di YouTube. Kalau misalnya nggak dikasih tahu nih yang benar yang mana, bisa salah. Jadi kita kasih tahu yang benar gimana ya. Ini organ reproduksi wanita. Ada belajar nggak di sekolah? Ada. Ada belajar. Kakak abang ada belajar? Belum ya? Oke. Ini alat reproduksi wanita. Ini apa ya? Rahim ya. Rahim kita ada di sini. Rahim ini tempat apa kak? Ayo kak. Tempat apa? Enggak apa? Tempat bayi ya. Tempat kalau kita hamil di sini tubuh bayinya. Terus selain itu, kalau kita menstruasi dari sini darahnya. Karena dinding rahimnya luruh karena tidak ada pembuahan ya. Terus yang di bagian ini vagina kita. Nah di bagian inilah yang harus kita jaga kebersihannya, terutama kalau sudah menstruasi ya. Nah, tawa abang-abangnya ya. Ini alat reproduksi pria, banyak ya. Ada penis, ada garis penis. Nah, kalau misalnya tadi yang udah sunat, yang bagian sini udah dibuang, jadi bersih. Abang-abang kalau habis pipis cebok nggak? Harus cebok ya, nggak boleh enggak. Kalau nggak cebok nanti kotor ya, bau ya. Oke, pubertas, masa peralihan dari anak-anak menuju dewasa, dari yang badannya kecil. Tadi kayak dibilang di video ya, yang laki-laki mulai ada otot, mulai berotot, dadanya mulai lebar. Yang perempuan pinggulnya mulai besar, mulai tumbuh payung darah. Semua itu normal ya. Semuanya normal. Kalau misalnya kakak abang, kalian yang abangnya ngerasa, oh kok badan saya kok jadi kayak berotot ya, kok dadanya makin bidang ya, itu normal, nggak apa-apa. Yang perempuan juga gitu, kok panggul saya kayaknya makin lebar, payudara saya kok tumbuh, itu semuanya normal, dialami oleh semua orang. Perubahan fisiknya, yang pertama, yang cowok, yang abang-abangnya mimpi basah. Apa sih mimpi basah itu? Mimpi basah itu apa? Ngompol kah? Ini apa? Ayo yang tahu, Nah, benar, keluarnya sperma pada saat kita tidur. Pas bangun pagi kok basah nih, itu namanya mimpi basah. Sperma itu apa ya? Ya? Air mani ya. Apalagi ayo. Ayo, apa nih? Ada yang tahu lagi sperma? Air mani jawaban abangnya. Cairan apa bang? Cairan putih. Cairan putih. Keluarnya dari mana? Hah? Dari penis. Apa bang? Dari mana bang?
Dari penis. Sama nggak dengan air kencing? Beda. Beda. Jadi kalau misalnya abang nanti sudah balik ya, itu nanti mimpi basah, keluar sperma pada saat tidur, nanti ada mimpi. Terus keluar sperma pada saat bangun tidur, basah nanti pas bangun tidur, itu namanya mimpi basah, berarti sudah balik, udah remaja, udah tanggung jawab sendiri dalam Islam ya, udah kita menanggung dosa dan pahala kita sendiri. Keluarnya sperma, sperma itu untuk apa ya? Hah? Beda kan sama air kencing ya. Kalau sperma keluarnya dari testis, atau kalau misalnya bahasa awam tuh buah zakar. Tahu ya, biji abang-abang. Nah, itu tempat untuk keluarkan sperma. Fungsinya untuk apa? Untuk reproduksi. Reproduksi itu berarti apa? Hamil. Nah, berarti kalau misalnya abang-abang nih udah mimpi basah, udah bisa menghamili anak orang. Hati-hati ya, bergaulnya dengan lawan jenis, hati-hati ya. Jadi sperma itu yang nanti untuk manusia bereproduksi, misalnya nanti jadi kita yang cewek hamil gitu. Terus suara membesar, udah ada yang suaranya berubah belum? Udah tumbuh jagung belum? Udah, kalau tumbuh jagung itu normal ya, nggak apa-apa. Apa ada benjolan di sini kalau laki-laki itu normal ya, nggak masalah. Suaranya makin ngebas, itu nggak apa-apa. Terus tumbuh rambut di ketiak, udah ada belum? Rambut di ketiak. Atas bibir, kumis. Nanti bakal tumbuh. Terus janggut, sama di sekitar penis. Udah pada tumbuh belum di sekitar penis? Belum. Terus untuk yang kakak-kakaknya, yang pertama menstruasi. Menstruasi biasanya terjadi antara 10 sampai 16 tahun. Jadi kalau kakak-kakak 10 tahun udah menstruasi, nggak apa-apa, normal. Sampai 16 tahun pun baru menstruasi juga nggak apa-apa. Tapi kalau udah di atas 16 tahun belum menstruasi, berarti ada gangguan. Jadi harus ke dokter, diobati. Jadi kalau misalnya 10 tahun kok udah menstruasi ya Bu Dokter, kok cepat, nggak apa-apa, itu normal ya kakak ya. Kalau sampai di atas 16 tahun tidak menstruasi, baru itu tidak normal. Jadi harus berobat ke dokter, tanya ke dokter kenapa nih kira-kira. Kemudian payudara dan pinggulnya membesar. Payudara biasanya mulai tumbuh, putingnya mulai kelihatan. Nah, berarti kakak-kakak udah harus pakai apa kakak? Kalau dulu sih Bu Dokter pakainya mini set namanya. Masih ada nggak ya? Masih. Nah, kalau misalnya udah tumbuh, biasanya kan tumbuhnya kecil dulu, pakai mini set ya. Ketawa abang-abangnya, emang gitu bang. Kemudian tumbuh rambut di ketiak sama sekitar paginya, sama ya, sama laki-laki ya. Perubahan psikologis. Psikologis itu apa ya? Psikologis. Ada yang nggak tahu psikologis? Ada nggak yang tahu psikologis itu apa? Ayo, siapa? Angkat tangan. Ayo bang, apa bang? Enggak. Apa ya psikologis tuh? Kalau fisik tuh kan badan kita, psikologis apa bang? Pikiran, boleh lah pikiran. Apalagi? Mental. Nah betul ya, pikiran, mental. Pokoknya yang tidak bisa dilihat. Kalau fisik kan bisa dilihat nih badan kita kan. Kalau psikologis nggak bisa dilihat. Contohnya, jadi sensitif, mudah tersinggung, mudah marah. Apalagi kalau ya kakak-kakak lagi menstruasi, biasanya lebih sensitif tuh bang, ya bang ya. Jadi kalau teman ceweknya marah-marah, kemungkinan lagi menstruasi bisa jadi ya. Irasional tuh biasanya, irasional tuh maksudnya pikirannya agak nggak masuk akal gitu ya. Terus gampang stres, gampang takut, ingin mandiri, terus ekspresif tuh selalu ingin tahu. Nah kalau umur-umur kakak abang nih, umur-umurnya ingin tahu ini, ingin tahu itu ya kan.
menstruasi tadi ya, seperti yang sudah jelaskan video, proses luruhnya dinding rahim. Jadi di dinding rahim itu ada lapisan kakak-kakak yang tadi gambar rahim itu ada lapisannya. Nanti dia kalau setiap bulan kalau perempuan akan luruh, biasanya selama 3-7 hari. Siklusnya normalnya 28 sampai 36 hari atau biasanya sebulan sekali ya pada perempuan itu menstruasi. Gimana secara sehat saat menstruasi? Yang pertama, minum air putih, kemudian makan sayur buah, terus mengkonsumsi makanan dengan kadar zat besi tinggi, atau kakak-kakak bisa makan atau minum tablet tambah besi, tambah darah, tablet tambah darah ya, yang biasanya warnanya merah. Kalau mau minta di puskesmas juga ada ya kakak-kakak ya, supaya tidak anemia. Apa tuh anemia? Anemia itu kekurangan sel darah merah, karena kan yang keluar pada saat kita menstruasi kan darah. Jadi harus diganti dengan makan makanan yang tinggi besi atau minum tablet tambah darah. Terus mengganti pakaian dalam minimal 2 kali sehari. Ini sih nggak lagi menstruasi juga harus 2 kali ya gantinya ya minimal. Tidak disarankan membersihkan organ reproduksi dengan sabun kewanitaan. Nah jadi jangan ya, cukup dengan air bersih aja, air hujan atau air ledeng ya. Jadi nggak boleh air PDAM, nggak usah dibersihkan pakai sabun ya. Karena apa? Ada yang tahu nggak kenapa? Jadi kakak-kakaknya untuk kakak-kakaknya ya, di dalam vagina itu kita ada tingkat keasaman namanya. Jadi kalau misalnya kita cuci pakai sabun, itu dia jadi tidak asam lagi, jadi bakteri malah tumbuh. Jadi ceboknya pakai air bersih aja, jangan pakai sabun ya. Kecuali cebok buang air besar sih nggak apa-apa pakai sabun. Maksudnya cebok yang buang air kecil ya, pakai air bersih saja ya. Terus mengganti pembalut setiap 4 jam. Nah kalau nanti sudah menstruasi atau untuk kakak-kakak yang sudah menstruasi, ganti pembalutnya itu minimal banget 4 jam. Udah diganti ya. Atau kalau misalnya udah ngerasa penuh sebelum 4 jam diganti. Karena apa? Kalau misalnya tidak diganti, kenapa? Bocor. Terus? Bau. Terus? Kotor. Ya. Kan ada bakterinya di dalam darah. Jadi 4 jam tuh sudah maksimal ya. Udah paling lama pakai pembalut 4 jam. Setelah itu diganti ya. Kemudian membersihkan organ kewanitaan dari depan ke belakang menggunakan air bersih. Paham nggak maksudnya? Kalau cebok pas buang air besar, gosoknya dari kemana? Mana kemana? Nah, kalau depan ke belakang sudah benar ya. Kalau dari belakang ke depan itu salah, karena bisa bikin infeksi saluran kencing nanti. Ya, karena kan dari belakang, dari anus kita kan ada kotorannya. Kalau kita gosok ke depan berarti nanti kena alat kelamin. Alat kelamin harus bersih kan? Kalau misalnya nanti kena kotoran bisa infeksi. Jadi kalau cebok dari depan ke belakang. Mimpi basah tadi ya sudah kita bahas. Keluarnya cairan sperma secara tidak sengaja ketika tidur. Nah, hubungan seks pranikah. Jadi hati-hati kalau sudah mimpi basah, sudah menstruasi, berarti kakak abang sudah bisa menghamili dan hamil. Jadi hati-hati dengan pergaulan dengan lawan jenis. Sekarang sudah banyak kejadian anak SD sudah hamil. Gimana ceritanya? Mungkin tidak dapat pendidikan kesehatan reproduksi kayak kakak abang. Jadi hati-hati ya. Jangan melakukan hubungan seksual di luar nikah. Kalau pegang tangan bisa hamil nggak? Nah, kalau cium? Yang bisa bikin hamil hubungan seksual, bertemunya kelamin laki-laki dan kelamin perempuan. Jangan ya. Kalau belum nikah jangan ya. Karena apa? Yang pertama bisa hamil di luar nikah. Yang kedua bisa infeksi menular seksual. Bisa sakit. Sakitnya itu mengerikan kalau yang infeksi menular seksual ya. Jadi boleh nggak orang itu berhubungan seksual?
Boleh kalau sudah nikah. Kalau belum nikah nggak boleh. Ini contoh penyakit menular seksual ya. Ada HIV. Ada nggak yang tahu HIV? Nggak tahu ya. HIV itu sakit yang kita harus minum obat seumur hidup. Jadi daya tahan tubuhnya turun, itu salah satunya penularannya karena hubungan seksual. Kemudian chlamydia, gonore, sifilis, trichomoniasis, herpes, ini penyakitnya semuanya mengerikan. Kalau misalnya mau dokter ketemu pasien begini, aduh, udah, ini pasti ada pergaulan bebasnya ya. Nih, tubuhku punyaku, jangan asal sentuh. Apa aja yang boleh disentuh oleh orang? Kepala, boleh. Tangan, kaki, boleh. Ya. Jadi kalau orang biasa kan ada orang yang sayang ya sama kita ya. Selain orang tua kita ya, adek. Kalau pegang kepala nggak apa-apa, pegang tangan masih nggak apa-apa, pegang kaki juga nggak apa-apa. Tapi kalau sudah pegang mulut nggak boleh, pegang dada nggak boleh, pegang kemaluan nggak boleh, pegang pantat atau bokong nggak boleh. Jadi diingat ya, ini yang boleh dan tidak boleh disentuh sama orang lain kecuali sama siapa yang boleh sentuh dada kita? Orang tua. Itu pun di kondisi tertentu. Kalau orang tuanya tiba-tiba sentuh dada kita nggak ada apa-apa, berarti nggak boleh juga. Kecuali terutama yang lawan jenis, misalnya yang kakak disentuh oleh bapaknya, aku tiba-tiba bapak saya pegang dada saya, itu nggak boleh ya. Kecuali kakak ada bilang, Pak kok dada saya sakit, terus bapaknya lihat, itu nggak apa-apa. Tapi sebaiknya kalau yang kakak-kakak sama ibunya ya, atau sama kakaknya yang satu jenis kelamin ya, atau sama dokter pada saat kakak abang sakit ya. Pada saat kakak abang sakit, dokter periksa, itu nggak apa-apa. Tapi kalau kakak abang nggak sakit, dokter tiba-tiba pegang juga, itu berarti nggak boleh ya. Jadi tadi apa yang boleh dipegang? Kepala, kaki, tangan. Yang nggak boleh? Mulut. Ya. Kalau ada orang sentuh, kakak abang mau ngapain? Ada orang sentuh pantatnya, diapain tuh? Diapain Pak? Hah? Adek. Kalau adek mah guru. Yang nggak kenal misalnya, bukan yang kenal, yang nggak terlalu akrab, bukan anggota keluarga, tiba-tiba pegang pantat kakak abang. Kakak abang ngapain? Ayo, marah, terus dibalas, jangan dibalas. Marah nggak apa-apa, terus oke. Yang pertama bilang tidak boleh, saya tidak suka, terus lari cari pertolongan orang lain, orang yang dipercaya. Misal kejadiannya ada di lingkungan rumah, pulang ke rumah terus bilang ke orang tua. Kalau ada orang yang menyentuh bagian yang tidak boleh disentuh, jangan kakak abang diem ya, harus bilang ke orang yang kakak abang percaya, misalnya orang tua, terus guru, boleh ya, gitu ya. Jadi kalau ada yang pegang pantatnya atau pegang alat kelamin kakak abang, jangan diem-diem ya. Itu karena sudah pelecehan, itu nggak boleh. Jadi harus disampaikan ke orang yang kita percaya, ya. Oke? Sudah selesai. Ada nggak yang mau ditanya? Iya bang? Kenapa nggak boleh disentuh? Karena itu bagian sensitif dari tubuh kita. Yang bolehnya area pribadi. Kalau misalnya disentuh berarti sudah pelecehan seksual bang. Jadi orang itu mungkin punya niat jahat sama kita, gitu. Makanya kita harus bilang nggak boleh, lari terus teriak, bilang ke orang tua atau ke gurunya ya. Siapa lagi kakak? Ayo kak. Siklus normal menstruasi 28 sampai 36 hari. Bagaimana untuk anak-anak seperti kita yang baru-baru mengalami mens
ada yang sampai 28 hari atau sebulan 2 kali, atau ada yang sebulan itu tidak mens. Apakah itu masih normal? Udah, itu ya Kak ya. Oke, terima kasih pertanyaannya. Pertanyaannya bagus sekali ya. Hebat yang pertanyaan. Jadi pada saat awal kita menstruasi atau menarche tadi nama ya, awal-awal kita pertama kali kita datang bulan atau menstruasi, itu biasanya hormon kita belum stabil Kak. Jadi biasanya memang kecepatan atau biasanya dalam 1 bulan nggak datang bulan, baru 2-3 bulan datang bulan. Itu masih normal selama masih di awal-awal kita menstruasi. Tapi kalau udah nanti berjalan 2 tahun, 3 tahun kita menstruasi masih kayak gitu, sebaiknya ke dokter. Kalau awal-awal nggak apa-apa, masih normal ya Kakak ya. Kalau misalnya siklusnya belum teratur, nggak apa-apa.